Pak Pandu Riono, jadi kalau berbicara soal prasyarat sebelum pelonggaran PSBB, sebelum secara bertahap kita membuka kembali perekonomian secara penuh begitu, apa yang harus tersedia, apa yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai prasyarat? Oke, prasyaratnya adalah pertama jumlah tes dan kontak tracing-nya terus-menerus sampai sekarang harus meningkat. Kemudian meyakinkan perilaku penduduk tentang cuci tangan meningkat. Semuanya menggunakan masker. Sekarang masih melihat banyak sekali di daerah-daerah DKI dan wilayah yang Banyak. diberlakukan PSBB yang tidak pakai masker. Ya. Terus kemudian kita meningkatkan fasilitas kesehatan harus siap, jumlah APD memadai. Dan baru kemudian indikator yang terakhir yang paling penting adalah konsistensi penurunan jumlah kasus, orang dengan suspek, dan kematian dalam kurun waktu paling sedikit 14 hari. Paling sedikit 14 hari. Nggak boleh 10 hari, nggak boleh 1 minggu. 14 hari terus-menerus turun. Baru kita mulai melonggarkan satu tahapan yang paling ringan dulu. Oke. Nanti kita evaluasi lagi selama 14 hari kemudian. Kita evaluasi lagi 14 hari lagi kemudian. Jadi tahapannya itu selalu dievaluasi supaya nanti benar-benar meyakinkan tidak ada lagi gelombang kedua yang lebih tinggi atau yang tidak setinggi sekarang, tapi membuat kita tergagap-gagap. Jangan sampai sudah dilepas, diikat lagi. Dilepas, diikat lagi. Karena itu akan membuat kita frustasi. Oke, Pak Imam, kalau dari sisi sosiologis, prasyarat apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat supaya ya memang kita bisa membuka perekonomian kita secepat-cepatnya? Ya, saya setuju dengan Pak Pandu ya bahwa upaya memutus itu kan ada macam-macam ya, mulai dari yang sangat individual ya, bersifat individual seperti tadi digambarkan pakai masker, jaga jarak segala macam ya. Nah, tetapi yang sekarang ini menurut saya perhatian paling utama adalah kalau itu senarionya bulan Juni ya akan dibuka, misalnya itu betul ya kajian itu. Kita ini akan menghadapi arus balik loh. Nah, sekarang orang mudik ya, itu kan kalau ini tidak beruntung kita, maka otomatis kasus akan bermunculan di daerah. Tetapi kalau itu terus kemudian nanti yang mudik balik lagi ke Jakarta, ya, kemudian flow-nya itu datang kembali, bisa jadi pada saat di wilayah PSBB itu dibuka, justru akan banyak orang datang dengan kemungkinan membawa menjadi carrier baru. Yeah. Nah, ini kan artinya kita perlu hati-hati betul ya dengan situasi konteks di mana mudik ini sebuah peristiwa yang memungkinkan orang itu untuk malah justru akan meningkat gitu loh. Jadi harus hati-hati betul di dalam berusaha membuka dalam waktu-waktu yang justru menurut saya sangat kritis. Oke. Dalam bulan Juni. Bung Doni, dari pernyataan Pak Pandu Riono dan juga Pak Imam Prasojo, saya meminta Anda sebagai bagian dari istana untuk sedikitnya otokritik begitu. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai prasyarat pembukaan kembali perekonomian, apa yang belum dan jelas akan dilakukan oleh pemerintah? Baik, yang sudah dilakukan tentu saja implementasi PSBB secara ketat, penegakan hukum ya secara ketat supaya orang betul-betul disiplin dalam melakukan protokol kesehatan. Anda merasa PSBB saat ini sudah ketat? Sekarang memang implementasinya terus-menerus dievaluasi, tetapi dalam hal penegakan hukum ini saya kira akan terus ditingkatkan ya, di lapangan begitu. Nah, mengenai yang belum tadi itu saja tes yang tadi seperti kata Pak Pandu yang harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Nah, kita akan terus tingkatkan, kalau sudah 9.000 akan ditingkatkan terus ya supaya ini bisa segera mengatasi persoalan penyebaran COVID-19 ini. Nah, ini yang saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah, meningkatkan tes ya, mengetatkan PSBB ya, kemudian monitor betul larangan mudik ini supaya tadi dikatakan Pak Imam tidak ada perpindahan masalah dari kota ke desa-desa, ke kampung-kampung begitu, dan memonitor nanti arus balik. Itu yang saya kira hal yang akan dilakukan pemerintah ke depan. Karena bagaimanapun salah satu yang paling penting adalah tes begitu ya. Jadi walaupun Betul, kita, ya silakan.
ini tes itu kan hanya alat. Nah, kalau seandainya hasil tesnya ternyata malah meningkat, kan artinya memang tidak bisa dilonggarkan, betul, gitu kan? betul. Tapi yang penting, walaupun kita apresiasi tesnya sudah meningkat, harus tetap ditingkatkan lagi supaya data-data yang terkumpul bisa menjadi pertimbangan yang benar, yang tepat untuk kemudian membuat keputusan. Pak Pandu Riono, Pak Imam Prasojo, Bung Doni Gahral Adian, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.